Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Rahmah. Saya mahasiswa aktif semester 2 Universitas Muhammadiyah Kota Sukabumi dalam program studi Ilmu Administrasi Publik. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk menjelaskan tentang sejarah korupsi bermula sejak awal kehidupan manusia bermasyarakat. Mengapa bisa terjadi? Tindakan korupsi yang pada awalnya dilakukan dengan sangat sederhana, namun sejalan dengan perkembangan zaman, maka tindakan korupsi pun ikut berkembang hingga menjadi masalah yang sulit ditangani. Korupsi yang sudah terjadi sekian lama membuatnya menjadi salah satu budaya buruk yang sulit untuk dihilangkan dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk di Indonesia ini sendiri. Korupsi adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu secara tidak wajar. Atau dengan kata lain, korupsi adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Faktor penyebab korupsi dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, faktor internal dan faktor eksternal. Masing-masing memiliki beberapa poin. Contohnya, faktor internal adalah mereka yang mempunyai gaya hidup konsumtif. Sedangkan faktor eksternal memiliki beberapa aspek yang menyebabkan korupsi, contohnya dari organisasi mereka sendiri. Dampak masif korupsi yang paling umum terjadi adalah kebutuhan hidup yang tidak terpenuhi. Yang kedua, ada tidak puasnya nafsu seseorang dalam bentuk materi. Yang terakhir, ada sedikitnya gaji pegawai, sedangkan kebutuhan semakin meningkat. Sebenarnya ada 7 dampak masif korupsi, seperti terhadap ekonomi, terhadap birokrasi pemerintahan, atau terhadap politik berdemokrasi. Nilai-nilai anti korupsi ada 9. Yang pertama ada kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Sedangkan prinsip-prinsip anti korupsi hanya ada 5. Yang pertama, akuntabilitas, transparansi, kewajaran, kebijakan, dan kontrol kebijakan. Upaya pemberantasan korupsi ada 3. Yang pertama, upaya preventif. Upaya preventif adalah usaha pencegahan korupsi yang diarahkan untuk menghilangkan atau meminimalkan faktor-faktor penyebab dan peluang terjadinya korupsi. Yang kedua, ada upaya detektif. Adalah usaha yang diarahkan untuk mendeteksi dan mengidentifikasi terjadinya kasus-kasus korupsi dengan cepat. Yang ketiga, ada upaya represif. Upaya represif adalah usaha yang diarahkan agar setiap perbuatan korupsi yang telah diidentifikasi dapat diproses secara cepat. Dasar hukum korupsi di Indonesia. Pemberantasan korupsi di Indonesia dilaksanakan oleh beberapa institusi seperti Tim Tipikor atau Tindak Pidana Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian, Kejaksaan, dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. Bentuk dan jenis tindak pidana korupsi di Indonesia ada beberapa poin, seperti yang pertama adalah perbuatan merugikan negara, yang kedua ada suap, yang ketiga ada menyalahgunakan kekuasaan, yang keempat ada pemerasan, yang kelima ada korupsi yang berhubungan dengan kecurangan, dan yang terakhir ada gravitasi. Hambatan dalam menangani korupsi ada 4 aspek. Yang pertama ada hambatan struktural. Ini bersumber dari praktik-praktik penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana semestinya. Yang kedua ada hambatan kultural, hambatan yang bersumber dari kebiasaan negatif yang berkembang di masyarakat, termasuk dalam kelompok yang diantaranya masih ada sikap sungkan. Yang ketiga ada hambatan instrumental. Ini hambatan yang bersumber dari kurangnya instrumen penduduk dan bentuk peraturan perundang-undangan yang dibuatnya. Dan yang terakhir ada hambatan manajemen, yaitu hambatan yang bersumber dari diabaikannya atau tidak diterapkannya prinsip-prinsip manajemen yang baik. Saya rasa cukup penjelasan yang saya buat